Halo semuanya, kembali lagi di MFV Project. Jadi hari ini kita akan lanjut bahas speaker ESP32 ya. Tapi kali ini kita akan gunakan streaming dengan WiFi. Jadi kalian bisa punya satu server, terus beberapa ESP itu ngambil dari sumber yang sama itu bisa ya. Untuk buktikan apakah ini benar-benar gunain WiFi ya, akan saya cabut kabelannya. Oke, untuk barang-barang yang diperlukan kurang lebih sama seperti video sebelumnya yang di DIY DSP speaker Bluetooth ESP32 ini ya. Jadi kalau kalian pengen lihat bahan-bahannya bisa cek video sebelumnya dulu, ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ini, diklik aja bebas. Kemudian kalau udah paham silahkan balik ke video ini. Saya tunggu ya. Bedanya dengan video sebelumnya, kita di sini sudah ada custom PCB ya, biar lebih rapi. Jadi kalau kalian pengen bikin juga PCB seperti ini, kalian bisa cek video sebelumnya tentang cara cetak PCB sendiri di sini atau di pojok kanan atas sini ya. Oke, jadi apa sih bedanya protokol yang kita gunakan sekarang menggunakan WiFi dengan yang sudah kita buat di video sebelumnya menggunakan Bluetooth? Jadi kalau kita pakai Bluetooth ya, misal kita punya speaker, ya speaker ini harus terhubung ke source Bluetooth-nya ya. Ini bisa HP, bisa laptop gitu. Nah, tapi kalau kita mau menambahkan speaker-speaker lainnya, itu kita harus jadikan sebagai slave ya. Maksudnya speaker yang lain ini harus terhubung dengan speaker utama ini. Kalau misalnya speaker utama ini mati atau entah bagaimana hilang gitu ya, ya speaker yang slave ini nggak ada hubungannya dengan Bluetooth source-nya ini ya. Sedangkan untuk yang WiFi ini kita akan bikin sebuah stream server. Kalau di sini kita gunakan Python ya. Nah, ini akan kita sambungkan ke sebuah router WiFi, bisa TP-Link, bisa MikroTik. Nah, semua speaker yang terhubung ke jaringan ini otomatis akan mendapat streamnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada salah satu yang mati, ya yang lainnya tetap muter gitu ya. Dan implementasinya juga lebih gampang, soalnya kan kita tinggal dengerin aja itu kayak radio gitu ya. Oke, seperti biasa kode yang dibutuhkan di project ini sudah saya upload di GitHub ya, linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Kalau sudah, kita klik kodenya, kemudian download zip-nya, lalu kita ekstrak seperti biasa. Kalau sudah, nanti di sini akan ada dua file ya. Yang file inonya kalian buka pakai Arduino IDE. Kalau diminta seperti ini, klik OK saja. Nah, kalau sudah, kalian pastikan di board manager di bagian kiri atas ini cari ESP32, pastiin versinya 320 ya. Kalau misalnya kalian verify ini gagal, pastiin kalau versinya sama kayak ini ya, 320 ya. Oke. Nah, sebelum kalian flash ya, ini pastikan kalau SSID dan password ini sesuai dengan WiFi kalian ya. Selain itu udah oke aja sih kalian flash ke ESP kalian. Itu tadi untuk klien atau ESP32-nya ya. Sekarang untuk yang server, kalian install dulu Python. Kalian juga perlu install soundcard ya. Caranya pip install soundcard saja. Oke, kalau sudah, kalian hubungin komputer kalian atau laptop kalian dengan WiFi ESP32-nya ya. Saya di sini terhubung melalui Ethernet. Kalian cek IP kalian lewat CMD lalu IP config gitu. Nah, di sini akan ada IP kalian ya. Kalau saya kan 192.168.0.102. Nah, yang paling akhir ini ubah menjadi 255. Jadi kalian misalnya ini satu nih. Ini 192.168.1.102. Ya udah, ini kalian copy saja. Kalian copy, paste ke sini, tapi endingnya itu jadiin 255. Soalnya yang ending 255 itu artinya ending broadcast. Ini tuh menyebabkan semua ESP yang kalian colokkan ke jaringan WiFi ini akan mendapatkan data dari server ini. Oke? Kalau sudah, tinggal kalian run saja. Oke, ini sudah berhasil di run seperti ini nanti ya.
Oke, jadi ini yang di bagian ESP32-nya, dia akan nyoba connect ke WiFi, lalu dia akan listen di port 5005 sesuai dengan yang kita set di servernya ya. Pastiin kalau portnya ini sama. Nah, ini biasanya untuk Windows ini ada firewall ya yang bikin ESP-nya itu nggak bisa terhubung ke server ya. Caranya matiin firewall-nya, kalian cari aja firewall di source Windows, lalu buka firewall and network protection. Nah, di sini ada domain, ini matikan semua aja, private matiin, dan juga public ini matiin. Oke, jadi firewall-nya udah benar-benar mati, harusnya servernya itu sudah bisa terhubung ke ESP32 kalau firewall-nya mati. Oke. Oke, yang gue tampilin di sini itu skenario terbaiknya itu seperti ini ya, yaitu routernya benar-benar di samping ESP-nya. Kalau misalnya ESP-nya itu agak jauh dari WiFi, nanti hasilnya itu kayak gini. Untuk mengatasi putus-putus seperti itu, mungkin kalian bisa pakai Ethernet aja ya. Videonya sudah pernah saya buat di sini, atau klik di pojok kanan atas aja. Ini kalian bisa pakai modul misalnya W5100 atau 5500 ya. Atau kalian yang punya ide buat ngefix problem ini, silahkan komen aja di bawah. Nanti akan saya coba hasilnya kayak gimana gitu ya. Gitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan soal project ini atau saran project berikutnya mau apa, komen aja di bawah ya. Pasti saya baca kok. Mohon bantuannya di traktir supaya saya bisa bikin project ke depannya. Berapa aja sangat membantu. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!